Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga kita di malam hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah di malam hari ini. Menjalani kehidupan dengan berbagai cerita dapat memberikan kepada kita beragam gambaran nyata tentang kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Salah satu bentuk kasihnya adalah kekuatan yang diberikannya untuk menghadapi berbagai tantangan dan jangkar harapan yang tetap tersedia bagi setiap orang yang percaya dan bersandar padanya. Mari belajar dari kesaksian penulis Ibrani tentang Yesus, Sang Imam Besar yang turut merasakan kelemahan kita. Sekarang, sebelum masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri dan menaikkan kidung pujian, memuliakan nama Tuhan di awal persekutuan kita dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama di hari ini. Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami. Tuhan boleh membimbing kami dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sampai di saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkati ibadah di malam hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami alaskan itu dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 262 ayat yang pertama, Bagai rusa rindukan air. Rusa
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan akan Alkitab kita, terambil dari kitab Ibrani atau surat Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Surat Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16 akan menjadi perikop pembacaan renungan kita dalam ibadah pada saat malam hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di malam ini kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena Engkau telah memberikan kami waktu sepanjang hari untuk beraktivitas dalam penyertaan cinta Tuhan. Malam ini kami Tuhan hadirkan dalam persekutuan keluarga untuk memuji memuliakan-Mu. Dan sekarang kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, baik kami yang membaca, merenungkan firman-Mu maupun hamba-Mu yang bicara. Sehingga ketika kami membaca Alkitab, lalu hamba-Mu menjelaskan kepada kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Dan Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca akan Alkitab kita dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani berbicara tentang iman dengan cara yang khas. Karena penulis mempergunakan baik Perjanjian Lama maupun gagasan-gagasan dari budaya dan filsafat Yunani. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena banyak kalangan beragama pada abad pertama, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang memiliki sejumlah pertanyaan terkait dengan iman Kristen. Surat Ibrani memperlihatkan bagaimana kekristenan didasarkan pada tradisi keyahudian dan sekaligus menjelaskan bahwa keduanya berbeda. Perbedaan utama itu terletak pada diri Yesus Kristus yang oleh jemaat Kristen dipandang sebagai imam besar yang sempurna. Pertanyaannya bagi kita adalah, sempurnaan seperti apa yang diperlihatkan oleh Yesus selaku sang imam besar atau imam agung? Perikop pembacaan kita membuka akan ulasan penulis Ibrani terkait dengan apa yang Yesus lakukan selaku imam besar yang dikatakan sempurna itu.
Nah, sebagai catatan awal, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa imam besar dalam Perjanjian Lama, dia sering disebut sebagai Raja Imam. Dia merupakan pengawas Kenisah atau Bait Suci, dan kebaktian serta personal kebaktian, ya, pelaku-pelaku liturgi atau siapa yang terlibat dalam ibadah, semua itu diawasi, diatur oleh sang imam. Dan dia juga merupakan pengantara Yahweh dengan umat, di mana selaku pengantara Yahweh dan umat, dia mempersembahkan korban harian. Dia juga merupakan ketua Mahkamah Agung, ya, dan tugas yang paling utama, Ibu Bapak Saudara, bahwa pada hari raya korban pendamaian, maka dia yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, mewakili dirinya dan juga mewakili umat Tuhan. Nah, pada masa kekuasaan para Hasmoni, ya, atau Hasmonean, satu dinasti Yahudi yang merupakan keturunan Makabe yang berkuasa di sekitar tahun 142 sebelum Masehi sampai dengan 63 sebelum Masehi. Mereka berkuasa di Yehuda, dan para imam ini pun mereka menjadi para pemimpin politik pada masa itu. Ya, mereka sebagai raja di Yehuda pada saat itu. Nah, itu gambaran imam besar dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Ibu Bapak Saudara, imam besar atau imam agung adalah imam Yahudi yang paling tinggi kedudukannya. Dia mengepalai atau mengetuai mahkamah Yahudi. Dan seperti yang saya telah sampaikan tadi terkait dengan perannya dalam Perjanjian Lama, pada hari raya korban pendamaian, dia akan masuk ke ruang maha suci di dalam rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri dan bagi dosa umat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop pembacaan kita dikatakan di sana, pada ayatnya secara khusus kita lihat di ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini penulis bicara tentang Yesus sebagai imam besar. Ya, dia disamakan dengan imam besar dari keturunan Lewi. Di sini, ya, bagian itu memperlihatkan kesamaan Yesus dengan sang imam besar, bahwa kedua-duanya sama-sama bisa merasakan akan pergumulan. Mereka merasakan akan kelemahan-kelemahan manusiawi. Seperti halnya seorang imam besar yang merasakan akan kelemahan manusiawi, keterbatasan secara manusiawi, ya, Yesus pun demikian. Ya. Dia juga merasakan akan kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Itu kesamaan Yesus dengan imam besar keturunan Lewi. Ya. Dan persoalannya di sini, perbedaannya terletak kepada apa? Ya. Dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini terlihat bahwa dalam kelemahan Yesus, dalam keterbatasan manusia yang juga dialami oleh Yesus, Yesus memperlihatkan akan kesetiaan yang total kepada Tuhan Allah. Sehingga kelemahan-kelemahan sebagai manusia tidak membuat dia jatuh ke dalam dosa. Ya, itu yang pertama yang kita lihat terkait dengan Yesus sebagai imam besar. Kemudian yang kedua, kita melihat, ya, bahwa Yesus menjalankan misinya itu di dalam penderitaan. Gitu ya. Yesus menjalankan misi sebagai sang imam besar itu di tengah-tengah penderitaan.
Di mana ibu bapak saudara untuk seperti imam besar yang membawa korban pendamaian masuk ke ruang maha suci, ia mempersembahkannya untuk dirinya dan juga untuk dosa umat. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Dan itu berarti sebuah penderitaan yang sangat luar biasa yang harus dia pikul dan dia memikulnya dalam kesetiaan. Ya, jadi artinya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani mau mengungkapkan ya, bahwa yang pertama seperti halnya seorang imam besar ya keturunan Lewi yang di dalam kemanusiaannya dia mengalami beragam kelemahan-kelemahan manusia sebagai seorang manusia, Yesus pun menghadapi hal yang sama. Perbedaannya adalah bahwa di dalam kelemahan-kelemahan manusiawi yang Yesus alami, dia tetap taat dan setia pada Tuhan. Di mana kesetiaan itu? Satu contoh misalnya, ibu bapak saudara pasti ingat ketika Yesus ya dicobai di padang gurun setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lalu ketika dalam keadaan lapar itu iblis berkata kepadanya, ubahlah roti itu ya. Kalau engkau anak Allah, ubahlah roti itu. Ya. Sebagai manusia Yesus merasakan lapar. Ya. Tetapi apakah kemudian Yesus mengubah roti itu menjadi batu itu menjadi roti? No. Yesus katakan apa? Ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya ibu bapak saudara, walaupun sebagai manusia Yesus mengalami akan kelemahan-kelemahan atau keterbatasan sebagai manusia, tetapi dia menjalani kelemahan itu, mengatasi kelemahan itu dengan kesetiaan kepada perintah Tuhan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memperlihatkan akan kesempurnaan dari Yesus. Bahwa Yesus di tengah-tengah pergumulan penderitaannya dalam mengemban misi yang diberikan Allah kepadanya, dia tetap setia. Kenapa ini perlu diangkat ibu bapak saudara? Karena pada masa itu, orang percaya sedang berada dalam situasi penderitaan yang kemudian menggoda, situasi itu menggoda sebagian besar orang untuk kemudian mereka berupaya cari aman. Dengan apa? Dengan kembali mengikuti atau menjalankan tradisi-tradisi keyahudian, dan dengan cara itu mereka cari aman. Ya, karena pada waktu itu agama Yahudi itu adalah agama yang diakui oleh Kekaisaran Romawi. Jadi kalau mereka mempraktekkan akan tradisi-tradisi keyahudian, maka mereka akan dianggap sama dengan orang-orang Yahudi dan mereka akan aman dari berbagai penderitaan. Tetapi dalam catatan ini, penulis Ibrani mau katakan bahwa Yesus selaku sang imam besar, dia menjalankan misinya dalam penderitaan. Jadi penulis mau katakan ini bahwa bukan hanya kamu yang bergumul, bukan hanya kamu yang menderita ketika kamu hidup di dalam mengikut Tuhan, mengikut Yesus, tapi Yesus pun merasakan hal yang sama. Dan apa yang dia lakukan? Dia tetap setia. Di hal yang kedua, kita belajar dari perenungan kita ini bahwa sesungguhnya ya di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan hidup, Tuhan menghendaki agar anak-anaknya tetap setia padanya. Lalu yang ketiga, mari ibu bapak kita perhatikan di ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hal yang ketiga, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini bahwa ya waktu Tuhan untuk menjawab akan seru doa anak-anaknya itu tidak sama dengan waktu kita. Dalam bacaan ini terlihat ya bahwa kita harus menanti akan pertolongan Tuhan. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan firman ini dikatakan bahwa
bergumul, mereka diajak untuk tetap setia dan diajar untuk, didorong untuk berseru kepada Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. So, apa pelajaran berharga buat kita di hari ini? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, adalah Allah yang mengerti akan setiap pergumulan kita, penderitaan kita, kelemahan dan keterbatasan kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, dan Dia Allah yang mau bertindak untuk kita. Yang kedua, renungan kita mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup, berserulah kepada Tuhan. Dia akan menjawab kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah ketika kita setia, Dia pasti akan menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalani pergumulan kita dalam kesetiaan kepadanya. Tuhan Yesus menolong kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon akan perenungan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 332 secara silih ganti. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami adalah manusia lemah, terbatas dan tidak berdaya. Hidup kerap membuat kami berada dalam situasi-situasi sulit yang kadang membuat kami tergoda untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang dunia ini lakukan, yang seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi belajar dari firman ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang bukan hanya tahu, tapi Engkau adalah Allah yang paham. Karena Engkau adalah Allah yang merasakan, turut merasakan derita kami. Engkau Allah yang mengalami
pergumulan penderitaan kami sebagai manusia. Sehingga Engkau betul-betul mengerti ketidakberdayaan kami sebagai manusia. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan, dan kami dikuatkan melaluinya. Kami juga diajar bahwa di tengah pergumulan kami, di tengah kesulitan yang kami hadapi, kami diajar juga untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah pergumulan itu kami didorong untuk boleh datang kepadamu, berseru kepadamu, dan membiarkan Kau bekerja dengan caramu dan waktumu sendiri. Tuhan, mampukan kami untuk menjadikan firman ini pedoman di tengah-tengah gumul juang yang kami hadapi hari demi hari. Berkati setiap keluarga kami ini Tuhan. Di tengah pergumulan hidup, baik dalam hubungan dengan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, hubungan di tempat kerja, di tempat studi, dimanapun Tuhan, ataupun persoalan-persoalan terkait dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dalam studi, semua hal yang membebani kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami. Biarlah jemaat-Mu Tuhan, anggota jemaat-Mu, keluarga-keluarga-Mu ini, mereka dikuatkan oleh firman-Mu, dan mereka menghadapi gumul juang mereka dengan tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Malam ini pun Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan akan Ibu Bapa saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa teringat buat Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, juga dengan Ibu Wilmin Cekupa, dan juga Bapak Victor Tumansiri. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, agar mereka di tengah-tengah pergumulan panjang sakit mereka tetap berpengharapan hanya pada Tuhan. Kami juga ingat Ibu Elsie Pranoto, kami ingat Ibu Elizabeth Palandeng dalam proses pemulihan mereka. Tolonglah agar kuasa Tuhan itu boleh memberikan kepada mereka kesembuhan yang datang daripadamu. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Pak Nasrani Mailoa, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya, hiburkan akan Bapak Wimi dengan keluarga besar untuk mereka menghadapi duka, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa sampai dengan saat ini Tuhan tetap bersama dengan kami. Engkau telah memberikan kepada kami bangunan yang megah, yang besar ini untuk kami pakai menjadi bangunan gereja. Engkau juga telah memakai para donatur untuk memberikan kepada kami dukungan dana. Kami pertaruhkan proses penggalangan dana selanjutnya dengan proposal-proposal yang telah kami edarkan. Biarlah Engkau ketuk pintu hati para calon donatur dan mereka akan memberikan yang terbaik dengan penuh kasih kepada kami untuk dapat menopang pekerjaan-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa terkait dengan proses membangun relasi, hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, ataupun di dalam membangun relasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur muspika yang ada. Biarlah Tuhan tolong kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berikan kepada kami kesatuan hati, kesatuan pikiran, semangat untuk saling menguatkan, menopang, mendorong satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan, kami akan lihat Engkau bekerja di dalam dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami pertaruhkan juga kehidupan bangsa kami dengan semua pergumulan akibat pandemi COVID-19. Beragam masalah yang ada, Tuhan tolong turut campur tangan. Berikan hikmat-Mu bagi Presiden kami, Bapak Joko Widodo dengan seluruh jajarannya. Dan juga pergumulan yang dialami di Depok ya Tuhan, Kau juga tolong pemerintah kami di kota Depok ini dengan seluruh jajarannya Tuhan tolong. Agar mereka boleh mengupayakan yang terbaik dalam menolong, memberikan kesejahteraan, mengupayakan kesejahteraan untuk masyarakat dan bangsa yang dipimpin. Terima kasih Bapa,
Terima kasih untuk persekutuan malam ini. Terima kasih untuk Natua Petra yang sudah melayani sebagai liturgos, juga rekan-rekan yang menopang, Kak Ute, Kak Ade, dan juga Bung Andrew yang menopang dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, sukacita dan damai sejahtera akan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ampuni pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 83 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga, marilah mengucap syukur. Sukacita, jangan sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terutama di malam hari ini kami telah memberikan persembahan yang merupakan berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan semuanya ini untuk kepujian kebesaran nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah di dalam seluruh gumul dan juang kita, tetaplah setia dan andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, dan serahkanlah setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan biarkan Dia bekerja sesuai dengan caranya untuk menolong kita dalam gumul dan juang kita. Kita kidungkan Kidung Jemaat 410 bait 1 dan 3.
dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.